Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Antonio ya. Kemudian ada Ibu Firda, Pak Herianto. Selamat sore Pak. Pak Suroto, selamat sore. Selamat sore Bu. Oke, baiklah. Semua sebelum nanti kita akan memulai acara edukasi pada sore hari ini, diminta untuk Bapak dan Ibu tidak perlu maksudnya langsung bisa bertanya dengan Pak Lindu sebagai analis atau edukator ya yang akan memberikan edukasi sore hari ini dengan tema kapan entry market yang tepat ya. Jadi ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk segera bertanya karena kan ini momen ya untuk melihat betapa potensi dari market pada hari ini. Mungkin hari yang silakan tidak perlu ragu bisa dengan membuka mute dari
mikrofonnya Bapak Ibu atau bisa menuliskan di kolom chat jikalau ingin bertanya. Jadi sekarang kita akan mulai saja. Silakan Pak Lindu untuk pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Leoni. Selamat datang semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Gimana Pak Antonio? Tradingnya mantap. Pak Suroto, juga Pak Agung, Pak Herlianto, Wahyu ya. Nah, kita akan mulai sesi belajar kita bagaimana untuk masuk pasar ya. Tapi kita pakai cara yang sederhana aja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti saya cuma paparkan bagaimana dengan menggunakan Bollinger, itu maksudnya untuk mengetahui range-nya, kalau naiknya sampai mana, turun sampai mana, kayak begitu ya. Juga nanti dengan menggunakan garis-garis ya, untuk menyocokkan berdasarkan pergerakan yang sudah lewat Pak, yang sebelumnya gitu ya. Nah, kita mulai dulu. Masukin MetaTrader-nya dulu ya. Sambil Pak Lindu presenting, saya sapa juga Pak Lut. Selamat sore, Pak Robert. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, ini udah masuk ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau di time frame H1 ya, ini kelihatan batas-batasnya kalau kita misalnya pencet F8 ya, F8 di laptop kita ya. Di centang ini show period separator ini akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Maksudnya membatasi kalau di time frame H1, ini pergerakan dalam satu hari nih, di area sini nih. Ya, dalam sehari trading. Nah, ini kan pagi tadi jam 4 waktu Indonesia bagian Barat, itu jam 00 MetaTrader-nya ya. Ini kan di sini. Nah, saya gedein ya. Nah, udah kelihatan gede kan? Kita lihat di sini bahwa pergerakan tadi pagi itu kan banyak yang nanya nih arah pergerakannya kemana nih gitu ya. Nah, kita nggak bisa jawab arah trennya lebih kuat kemana, karena waktu siang tadi itu ya kan akan dirilis berita, ada Eropa, ada Inggris. Biasanya kalau mau ada berita itu kan pergerakannya biasanya di area situ-situ aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kira-kira sebelum ada ini misalnya ya, sebelum ada pergerakan arah yang turun ini, euro tadi arah pergerakannya di mana? Nah, berdasarkan pembukaan di sini ya, ini harga pergerakannya tadinya di sini nih Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bikin berdasarkan ini ya, garis ini nih, pakai garis horizontal ini ya. Kalau di di HP Bapak dan Ibu sekalian juga ada ya untuk bikin garisnya. Tapi ini saya contohkan dulu ya bagaimana untuk menganalisanya. Nanti bisa dilihat lagi videonya gitu ya. Jadi begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita bikin berdasarkan ya garis horizontal ini nih saat pembukaan ya di hari itu. Kemudian ya ini di H1 lah ya. Di H1. Nah, berarti harga kira-kira kalau mulai pagi-pagi itu ya, pagi itu kira-kira ini harga mungkin bergerak di sini nih. Area
sesuai dengan posisi tertinggi dan terendah ya waktu ini dirilis. Kan mungkin Bapak jam 4 waktu Indonesia bagian Barat belum bangun gitu kan ya. Jadi bangunnya mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 gitu ya. Setelah jam 6 atau jam 7 itu ya kita bisa kasih batasan sesuai dengan ini. Pembukaan maupun penutupannya ya. Berdasarkan harga terendah maupun tertingginya ya, kita taruh garis dari sini ya, kita taruh garis horizontal. Artinya ini kemungkinan harga bergerak di area sini. Ya. Nah, tujuannya apa untuk menentukan ini? Batas atas sama batas bawahnya berdasarkan harga tertinggi terendah sebelumnya ini itu untuk jadi patokan kita ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau trading, mau buy atau sell gitu ya, itu kira-kira setelah lewat mana gitu ya, setelah break atas atau setelah break bawah misalnya ya. Contoh, ini kan harga di sini-sini aja. Kemudian terjadi tembus ini ya, lewat ya. Ya, jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, ini lewatin garis ini. Ya. Nah, berarti apa? Berarti prediksinya ini akan naik nih. Kalau akan naik berarti kita ambil posisi apa? Beli ya. Supaya apa? Supaya dapat untung. Kalau prediksi kita naik, harga naik terus kita pasangnya posisi sell, pastinya apa? Pastinya rugi ya. Karena kalau harga naik, kalau kita pasang buy, profit. Harga turun, kalau kita pasang sell, profit. Tapi kalau sebaliknya ya jadi loss. Ya. Nah, karena break ini, garis horizontal ini, nah dia kan naik, prediksinya sampai mana? Gitu kan. Oh iya, dia naik. Kira-kira sampai mana nih? Ya. Nah, sampai ini menentukan targetnya. Berdasarkan apa? Wah, dia pernah naik sampai mana ya? Gitu loh Pak. Ya, dia pernah naik sampai mana ya? Oh, sampai sini nih, posisi terdekat. Ya, sampai posisi sini kita pakai ini garis horizontal, taruh di apa? Nah, posisi terdekat, tertinggi yang terdekat. Ya. Nah, ternyata apa? Pas nih. Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan rekayasa, ya, Bapak dan Ibu sekalian, bukan rekayasa, ya. Tapi memang begitu, ya. Ketika terjadi break, terus naik, arah prediksinya sampai mana kira-kira? Ya lihat aja posisi tertinggi sebelumnya itu di berapa yang terdekat. Nah, seandainya ya, seandainya masih istilahnya lewat gitu, kira-kira kemana posisi tertingginya? Bisa ke sini ya Bapak dan Ibu sekalian, supaya sekalian tahu. Nah, ke sini berdasarkan apa? Ada posisi tertinggi ini, posisi tertinggi ini gitu ya. Kalau lebih naik lagi di mana? Bisa di sini. Ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian ada yang langsung mau ditanyakan, entah lewat chat ya, atau bisa juga secara langsung, bisa langsung ditanyakan ya. Kalau mungkin saya nggak mau nanya secara langsung, bisa lewat chat langsung ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu kita kasih arah target-targetnya nih. Kalau lewatin itu targetnya kemana? Ini berdasarkan posisi tertinggi ini. Kemudian yang ini berdasarkan apa? Posisi tertinggi ini. Nah, ini adalah resisten kuat kalau dia menuju ke sini ya, karena apa? Banyak dilewatin oleh apa? Grafik yang hampir sama posisi tertingginya. Oke, tapi karena ini nggak mampu melewati garis yang ini, akhirnya kan dia balik turun. Oke. Kemudian sampai ke arah support ini. Kemudian break. Nah, pertanyaannya adalah, wah ini udah tembus nih. Berarti kalau yang tadi ya, ketika sampai sini,
kan tadi nggak terus naik, ya kita tutup aja, kita ambil aja profitnya gitu loh. Jangan ditahan-tahan lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kira-kira memang nggak lewatin lagi target pertama, nggak usah berusaha untuk ngejar target kedua, ya. Nah, jadi kita udah ambil profitnya dapat gitu ya dari posisi beli itu. Nah, terus kemudian dia kan berbalik, ya. Kita nggak sell di sini, nggak sell di sini, tapi ketika break ini, ya, break level ini, break itu maksudnya robos, ya, mendobrak gitu ya. Ketika didobrak gitu ya, terus kemudian mulai turun, pertanyaannya adalah sampai kemana? Ya, kan kita kalau mengambil posisi sell atau buy itu targetnya emangnya sampai kemana supaya kita terus setelah masuk pasar keluarnya di mana gitu kan? Keluar dari pasarnya di mana gitu ya? Nah, setelah kita ambil posisi sell setelah break di sini, arah targetnya berdasarkan apa? Ke sini ya, Bapak dan Ibu sekalian, posisi terendah ini. Nah, ya. Nah, sempat dia turun, tapi sempat koreksi lagi, naik gitu ya. Nah, sempat sih floating loss gini ya. Balik lagi kan ke atas, tapi nggak sampai level ini, balik lagi. Kemudian apa? Sampai batas profitnya, ya, target kita gitu loh. Kalau kita sell di sini targetnya kemana? Sesuai dengan terendah ini, akhirnya di sini dapat, ya. Nah, kita bisa lihat juga bahwa garis ini bukanlah kebetulan gitu ya. Biasanya memang polanya itu berdasarkan tertinggi maupun terendah yang sebelumnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita kan tadi taruh garis di sini nih, saya ilangin lagi ya. Saya coba ilangin lagi. Kak Lindu, mohon maaf, saya boleh untuk bantu mewakili teman-teman atau Bapak Ibu yang pemula. Ini sebenarnya pada saat menganalisa ini, membaca dari chart ini pakai time frame berapa Pak? Mungkin ini perlu diinformasikan buat Bapak Ibu Sobat Traders, sehingga kan bisa lihat nih scalping atau mungkin bisa dibantu nih. Mereka baca di histori sebelumnya, tapi dengan time frame berapa? Terima kasih Pak Lindu. Tadi saya sudah katakan di time frame H1 ini, cuma supaya lebih jelas dilihatnya, jadi di M30 ya. Jadi mau pakai H1, M30 ini sama. Ya, kita akan lihat coba ya. Tadi kan saya katakan pasang ini misalnya pas turun, pasang sell, arah targetnya kemana? Kan ke sini ya. Nah, ke sini ternyata apa? Ini rata-rata Bapak dan Ibu sekalian hampir sama dengan posisi terendah ini. Ada sedikit lebih-lebihnya dikit. Berarti apa? Ini memang bagus sekali ya. Ini tahanan bawah yang bagus sekali. Tahanan bawah biasanya kita sebut support ya. Nah, coba kalau kita lihat di H1 ya. Itu tidak mengubah. Nah, ini lihat di H1. Ya kan? Jadi sama saja di H1, di M30, cuma bedanya adalah kalau di M30 itu satu grafiknya itu tiap 30 menit. Ya. Tapi kalau H1, satu grafik ini itu berjalan dalam 1 jam. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa pakai H1, bisa pakai M30 untuk menganalisanya, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, oke, setelah kita mencapai target yang di sini, kan biasanya kan kita kasih analisa arah pergerakan akan kemana gitu ya. Euro diprediksi akan naik ke level sekian sampai sekian, atau akan turun ke level sekian sampai sekian. Ini berdasarkan ini ya Bapak dan Ibu, caranya sederhana sekali. Nah, kalau kita lihat berikutnya, ya, ini sampai sini ternyata harga masih mau terus turun. Wah, ini harga masih mau terus turun nih.
peluang bagus nih untuk sell lagi. Ya, peluang bagus untuk sell lagi. Arah target kemana? Nah, kita lihat berdasarkan H1, tuh nggak ada nih patokannya nih ya. Untuk apa? Turun kira-kira targetnya sampai mana nih? Nggak ada nih patokannya ya. Nah, kalau gitu kita pakai coba time frame apa? H4 ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita lihat berdasarkan time frame H4, ternyata apa? Nggak ada juga karena ini level termasuk level terendah ya untuk euro ya. Untuk euro ini termasuk level terendah ya. Jadi Pak Lindu, mohon maaf, ada yang Pak Kodrat Jamrut sama Pak Suroto ada kasih tangan yang mungkin mau bertanya. Ya silakan Pak Suroto dulu deh ya. Pak Suroto, bagaimana Pak? Boleh silakan dibuka itu Pak, mikrofonnya Pak Andi. Silakan dibuka mic-nya Pak. Saya kan masih ikut demo. Iya. Nah, baru permulaan saya ikut demo, belum ikut yang real. Tadi belum begitu paham semua. Tadi masih melihat-lihat aja dulu sih, sama ini pengen ngerti aja dulu gimana itu main training segala macam itu aja sih. Oke Pak. Ya. Jadi ini yang saya paparkan tadi adalah bagaimana untuk menganalisa dan bagaimana untuk masuk pasarnya. Ya. Tadi seperti yang tadi dibilang, ya. Ini ya berdasarkan garis ini tadi kan kita buat berdasarkan garis yang pertama dan kedua ini, akhirnya ini keterobos kan ya. Nah, untuk dapatkan keuntungan kan kita harus masuk pasar dulu, kan namanya kalau mau dagang gitu kan ada beli ada jual gitu kan Pak, ya kan. Nah ini kan di mata uang kita beli dan jualnya. Nah, kapan kita beli atau jual? Ya, kita berdasarkan ini analisanya. Ya, setelah dibuat garis batas atas dan batas bawah, ya. Nah, ternyata ini keterobos, ya. Kita ambil posisi beli, ya. Karena kalau harga naik, kita ambil posisi beli supaya dapat untung, ya. Kan kalau harga naik, si pembeli untung karena apa? Beli di harga murah kan ya. Nah, kemudian harga naik-naik, pertanyaan berikutnya, ini sampai mana nih supaya saya ambil profitnya gitu loh. Nah, caranya adalah dengan menentukan apa? Targetnya. Oh, dia naiknya targetnya sampai kemana? Targetnya sampai ke sini. Nah, dapatnya target dari sini sampai sini ini dari mana? Dari menaruh garis ini di sini. Berdasarkan posisi tertinggi yang terdekat. Gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, karena udah dapat profitnya apa? Yang dilakukan tutup posisi kita. Jadi tadi ambil posisi beli, kemudian sampai sini kita tutup, ambil profitnya. Ya. Dapat profitnya gitu, Pak. Jadi kita cara masuk pasarnya itu dengan cara yang sederhana, dengan cara kalau terjadi break batas atas atau resisten dan break batas support atau batas terendah atau support ya. Nah, begitu pula ketika ini kemudian turun, kan tadi tahanannya ini kan batas atas ini dan batas bawah ini. Kemudian keterobos nih, ya paling rendahnya batas bawahnya. Nah kalau keterobos, kita ambil posisi apa? Kalau prediksinya harganya akan turun, supaya profit, kita ambil posisi jual, ya atau sell. Nah setelah kita ambil posisi jual gitu, arah targetnya kemana? Supaya kita ambil profitnya di mana gitu ya. Nah, arah targetnya ke sini. Berdasarkan apa? Posisi terendah ini. Jadi ketika ini coba aja kita bisa lihat pas sampai di sini. Pas banget gitu ya. Udah. Kemudian ganti grafik berikutnya gitu ya. Jadi di sini kita tutup posisi kita gitu. Ambil profitnya kayak begitu.
Ya, gitu Pak Suroto. Oke, siap, makasih. Ada lagi pertanyaan Pak Kodrat. Zamrud ya? Ya silakan Pak Kodrat. Pak Kodrat dulu. Pak Kodrat gimana Pak? Masih di mute Pak. Ya, oke Pak. Silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Nilai angka grafiknya di Bapak suaranya kurang jelas Pak. mana caranya? Ya, oke, terima Ya. kasih. Oke. Ya, itu waktu dilihat di angka grafik yang dilihat garis kedua itu, mana caranya itu bisa kita dapatkan yang lebih tinggi dari nilai jual yang paling bawah gitu. Bagaimana caranya mendapatkan yang lebih tinggi ini gitu? Gimana Ya, Pak? iya, tapi kan yang nilai jualnya itu kan terendah gitu. Heeh. Iya, Ya, iya. Makanya jadi kalau dispekulasi dengan grafiknya. Ya, lanjut. ya Pak. Jadi Ya, untuk jadi kita mendapatkan keuntungan, ya, yang pertama harus kita lakukan adalah menganalisa dulu harga sebenarnya akan kemana nih, akan naik atau akan turun, ya kan? ya. Sama seperti misalnya kan, Ya. kalau misalnya mau Lebaran biasanya bahan-bahan pokok lebih apa akan naik gitu kan. Jadi Ya. sebelum naik, saya nih sebagai pembeli, saya beli dulu deh duluan gitu. Ya, karena kalau enggak nanti pas makin dekat Lebaran makin mahal kayak begitu, ya gitu. kan? Ya kan? Iya. Tapi begitu misalnya nih sebagai penjual nih ya, mau menjual gitu barangnya gitu kan ya, habis Lebaran nih masih banyak nih stok. Kalau nggak laku nih, ini bisa busuk nih, rugi saya. Gitu kan? Iya. Bagaimana caranya dia supaya sebelum harga turun ini terjual semua, gitu kan? Iya. Strateginya begitu. Dia ingin jual cepat-cepat gitu. Kenapa? Karena kalau harganya semakin turun, maka dia akan rugi. Iya. Gitu kan? Ya. Kalau itu jadi dia harus jual di harga yang tinggi supaya untung. Karena kalau keburu turun gitu ya, jadi itu prinsipnya Pak, ya. Jadi seperti ini. Gimana Pak? Ya kalau dilihat angka itu pas di artikel euro atau kalau diangkat naik, terus kita beli, apa dia punya profitnya bisa renggang itu atau tidak? Apakah apa Pak? Maaf Pak. Mungkin mic-nya ditaruh ke mulut Pak. Maaf. Oke. Nilai angka itu waktu bisa nilai tertinggi di saat kita monitor itu kira-kira seperti apa itu kita menganalisa sehingga profitnya bisa naik itu. Oh ya, jadi gini Pak, Bapak bisa mempertinggi profit, ya. Itu contohnya seperti ini Pak. Ya. Kalau misalnya harga turun nih, contohnya nih kayak begini ya Pak ya. Iya. Ketika harga turun, ya kan break posisi ini terus Bapak jual gitu kan. Iya. Bapak masuk pasarnya open sell. Ketika masuk pasar open sell itu, ya, kemudian harga turun. Nah, Bapak itu profit. Semakin besar profitnya. Nah, semakin dia turun, ya, Bapak belum tutup posisi. Kalau Bapak belum tutup posisi, berarti semakin dia turun, semakin Bapak besar profitnya. Jadi contohnya misalnya begini, ya. Ini misalnya Bapak sell posisi jualnya di sini, selnya, ya. Ini saya gambarkan dengan poinnya. Misalnya Bapak cuma sampai di sini, ya. Itu Bapak untung 17 pips itu ya, kalau main 0,1 itu berarti $17. $17 kali 10.000 berapa? 170.000 Bapak untung. Tapi ini Bapak belum tutup nih posisi Bapak. Masih terus. Misalnya masih terus dan dia nggak naik.
Kalau naik kan berkurang untung Bapak, tapi dia turun. Terus turun sampai di sini, poinnya berapa? Poinnya tadi 17, sekarang poinnya 61. Berarti 61 itu berarti $61 ya, mainnya 0,1 lot. $61 berapa itu $61? 610.000 Bapak dapat. Makin untung kan? Begitu itunya makin turun gitu ya. Nah, ketika ini terus makin turun lagi, ini kan makin turun nih ya. Sampai di sini jadi 75 Pak. Berarti 750.000 Bapak dapat. Ya. Nah, kalau ini makin terus turun, ini prediksinya memang masih akan turun ya. Keuntungan Bapak makin bertambah kalau Bapak tadi pasangnya open sell begitu Pak, atau bisa dibilang jual. Sell itu kan jual gitu ya Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Oke. Kasih. Oke, silakan Pak mungkin ada yang Teguh. masuk. Silakan Pak Teguh. Oke. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya saya mau Gimana, tanya. Pak Teguh? Ya. Halo. Iya Pak, jelas Pak. Saya mau tanya nih, Euro Jepang gimana? Euro Karena JPY. tadi kan saya tekan, saya ikut sinyal, jadi ini sekarang sudah mencapai loss-nya sudah mencapai 74 kan. Loss-nya sedang 74. Oke. Iya, loss bukan profit. Jadi saya tekan-tekan. Jadi gimana pas saya tekan atau gimana? Ya Bapak 0,1 lot kan ya? Iya. Oke. Bentar ya Coba Pak. lihat dulu. Oke. Bapak Gimana, posisi buy ya Pak ya? Iya, posisi buy. Sell. Buy karena di sinyalnya buy betul. Ya, jadi gini Pak. Ya, kita lihat, kita analisa. Oke? Ya. Jadi kira-kira kemana ini pergerakan harganya ya? Ya, karena prediksi sinyalnya kan ke atas bukan ke bawah ya kan? Oke. Jadi kita lihat ya Pak, ini berdasarkan misalnya H1 ya. Ini pakai garis horizontal ini Pak. Kita klik. Taruh di sini. Ya. Nah, ini belum nyentuh kan? Artinya apa? Artinya selama ini belum ketembus, masih ada potensi untuk naik. Ya. Nah, ini garis horizontal di sini. Ya, dia kan udah sempat tembus gitu ya. Tapi setelah sempat tembus, dia nggak lewatin ini, dia naik lagi Pak. Ya kan? Nah, sekarang kita tentuin, pergerakan dia saat ini di mana? Ini kita pakai garis horizontal ini dengan cara yang sederhana aja Pak. Nah, ini posisi tertinggi dan tertinggi ini sama kan? Berdasarkan ini kan Pak? Iya. Nah, kita tinggal tunggu ini Pak. Ya, arah prediksi kalau dia lewatin ini Pak, ya, ada potensi dia akan balik memang Pak. Ya, gitu ya. Kalau lewatin ini, arah target kemana? Nah, sekarang Bapak, arah target berdasarkan ini. Nah, kita kasih ini berdasarkan posisi terendah ini, tertinggi ini. Oke. Nah, kalau naik lagi, kira-kira kemana? Ini berdasarkan ini coba posisi terendah ini. Nah, lebih tingginya lagi ke sini Pak. Lebih tingginya lagi ke sini. Oh, gitu dia. Nah, Bapak bisa menganalisa begini Pak. Kalau misalnya ada posisi Bapak juga seperti itu, bisa Bapak analisa dengan cara yang sederhana ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di time frame H4 itu berarti 1 jamnya kan H4 gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini posisi kan biasanya begini Pak.
kalau posisi terendah yang berikutnya itu lebih tinggi dari posisi terendah yang sebelumnya, itu menunjukkan apa? Ada potensi untuk naik. Ya, kan kita bisa lihat di sini. Ini kenapa terus turun? Karena posisi tertinggi ini lebih rendah dari ini. Posisi tertinggi ini lebih rendah dari ini. Terus posisi tertinggi ini lebih rendah. Posisi terendah yang ini lebih rendah dari yang sebelumnya. Posisi terendah ini juga. Ini. Posisi terendah ini. Saya pakai yang H1 aja ya Pak, ya biar jelas. Ya. Ini ya Pak ya. Posisi tertinggi ini dan ini lebih rendah dari ini kan Pak? Iya. Nah, posisi tertinggi ini lebih rendah dari ini dan ini dan ini dan ini, ya kan Pak? Iya. Apalagi ini, ya kan? Iya. Nah, posisi yang terendah yang ini lebih rendah dari terendah yang ini kan, yang sebelumnya. Iya. Ya, posisi yang terendah ini lebih rendah dari posisi terendah yang sebelumnya lagi, ya kan? Iya. Ini juga dan ini juga lebih rendah daripada ini. Berarti dia tadinya makin turun, ya kan? Iya. Nah, kemudian setelah naik ini dia datar gini. Sekarang posisi terendahnya yang ini agak naik nih, Pak. Iya. Nggak nyentuh ini kan? Lebih naik, bahkan naiknya. Nah, kalau ini naiknya ini sebelum sampai sini ya, Pak, ngelewatin ini dulu, nih. Posisi tertinggi yang sebelumnya ini nih, Pak. Yang ini. Berarti apa? Ada potensi kan dia ke sini, bahkan ke arah atas. Jadi sejauh nggak lewatin ini, Pak. Iya. Nggak lewatin garis ini, dia ada potensi akan terjadi reversal atau berbalik. Naik. Jadi saya jangan stop rugi ya, stop loss ya? Ya, kecuali kalau lewatin ini, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi kalau lewatin ini, nah kita coba pakai garis bantuan yang ini nih ya Pak, yang miring ini kita taruh di sini, kita klik, terus kita pasang. Nah, potensinya berarti ya dia jalan naik itu ya ngikutin. Kalaupun turun nggak lewatin ini, berarti nggak ada peluang dia untuk ke sini. Kalau nggak lewatin garis miring ini ya Pak, maupun garis horizontal ini, nggak ada peluang makin ke sini. Berarti apa? Berarti semakin besar kansnya untuk apa? Makin naik. Jadi satu lagi mau saya tanya, di MataTrader 5 itu ada yang garis-garis kayak gini? Ada. Coba ada. Di MataTrader 5, coba. Ini garis horizontal. Iya. Ini garis horizontal. Pakai HP. Oh, HP Bapak pencet aja di HP-nya. Bapak pencet di HP. Ya. Bisa dikasih tahu mana? Di HP ya Pak. Iya, karena nggak ada laptop. Ini maklum ya Pak ya? Ya, oke. Ya. Jadi kalau di HP ya untuk garis-garisnya, ya, saya tunjukkan memang kebanyakan ini ya. Sebentar. Nah, Pak Jamaludin tetap semangat ya. Mungkin ada teman-teman atau yang lainnya mengalami kendala seperti Pak Jamaludin ya. Ya, bentar ya. MetaTrader-nya dulu dikeluarin. Oke. Bapak bisa lihat sebentar. Coba. Nggak jelas. Kurang fokus ya, agak buram ya. Agak buram. Pak Jamaludin mungkin bisa juga coba sendiri kali, nanti mungkin bisa di screenshot, tapi mungkin Bapak cobanya di demo dulu untuk melihat sebenarnya garis itu seperti apa. Mungkin Bapak coba ya nanti. Oke. Gini aja Bu Leoni, nanti saya tanya sama Ibu aja, boleh? Ya. Ya boleh ya. Maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, yang di ini tadi agak susah saya tunjukkan ya, tapi Bapak bisa di MetaTrader-nya, Bapak cuma klik aja layarnya ya. Klik layarnya. Boleh. Jadi setelah klik layarnya itu akan muncul yang kayak tanda
segitiga, lingkaran gitu ya. Itu ya. Yang di dekat M1 ya. Bapak lihat yang di dekat M1 itu Bapak klik, di situ nanti bisa pilih garis-garisnya. Ya, ada di situ. Yang seperti tambah itu ya? Oh, bukan yang seperti tambah. Jadi kan begitu kita klik ada bulat gitu ya. Ada M1. Nah, dekat M1 itu ada yang kayak gambar. Ya, itu yang diklik yang dekat M1 itu. Nanti di situ akan muncul garis. Ya. Oke. Nah, itu bisa dicoba. Pokoknya klik yang dekat M1. Jadi kita klik layarnya, nanti muncul buletan, ya. Nah, ada yang M1, M5. Nah, dekat M1 itu ada gambar, ya. Klik yang gambar itu, nanti akan muncul berupa yang garis-garis itu bisa kita tarik-tarik. Nah, itu bisa dicoba, ya. Kayak gitu. Oke. Pak Lindu, mohon maaf, itu Pak Teguh Santoso tadi sempat angkat tangan, itu mungkin apakah sudah sempat mengajukan pertanyaan karena tadi Pak Jamaluddin langsung masuk ya? Sebelum acara berakhir, ini sudah 45 menit dari jam 4 nih Pak. Oke, Pak Teguh, gimana Pak? Alhamdulillah sudah cukup. Udah ya? Udah. Oke. Ada lagi mungkin yang di chat? Pak Teguh dulu sebentar karena tadi sempat angkat tangannya selain Pak Jamaluddin. Pak Teguh Santoso, apakah sudah clear untuk mengajukan pertanyaannya, Pak? Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya. Oke, saya mau ajukan pertanyaan dulu. Oke. Mau tanya, bagaimanakah cara menentukan support resisten dan cara entry-nya itu yang tepat itu bagaimana? Saya juga belum mengerti. Oke. Yang tadi kita bahas itu, Pak, itu untuk menentukan support dan resisten, Pak. Jadi support itu adalah batas bawah, ya. Support itu adalah batas bawah, sedangkan resisten adalah batas atas, ya. Jadi misalnya contohnya kayak ini tadi ya, Euro JPY tadi gitu, ya. Kan kita tentukan gini, Pak. Ya. Pergerakannya kalau naik ini kan di sini, ini namanya resisten, Pak, ya. Kalau posisi terendah ini di sini berdasarkan posisi yang tadi yang sudah dicapai, ya. Ini namanya support nih, dua ini. Support. Ya. Nah, sekarang kira-kira ini kalau belum ambil posisi ya. Kira-kira akan ambil posisi buy atau sell itu di mana? Nah, kita lihat. Kalau nanti Bapak ternyata nanti akhirnya posisi Euro JPY-nya ini melewati level 1.4025, ya, lewatin ini, Pak. Maka kita bisa ambil posisi buy. Arah target ke berapa? Arah target ke sini. Arah target ke sini. Ya. 141.38. Jadi 140.25 atau 30 misalnya buy ke 14138 itu sekitar 100 poin, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya mainnya 0,1 lot misalnya sampai terus naik ke atas gitu ya sampai sini, itu Bapak dapat $100 kali 10.000. Dapatnya 1 juta. Kayak gitu, Pak. Jadi kita ambil posisi kalau break resisten atau break support. Ya, jadi kalau lewat ini nanti break ini gitu ya, Bapak bisa ambil posisi buy. Yang tadi punya posisi beli gitu sempat loss gitu karena ke bawah turun. Kalau nanti lewatin ini lega. Kenapa? Karena akan terus naik ya, loss-nya berkurang bahkan bisa dapat profit kayak begitu. Ya. Bahkan kalau lewatin ini lagi, ya misalnya udah keluar dari pasar, ternyata masih kuat nih naik. Bapak bisa ambil posisi beli lagi. Arah targetnya kemana? Bisa ke sini, Pak. Jadi targetnya nih berdasarkan posisi tertinggi ini, ya. Berapa poin ini? Kita lihat di sini berapa poin. Kalau ditarik sini. Itu 220 pips, Pak.
Jadi kalau 220 pips ke sini, peluangnya besar nggak untuk meraih profit, ngambil posisi beli? Besar. Kita ngambil 50 poin, dapat. Ngambil 30 pips, dapat. Ngambil 70 pips, dapat. Kan range-nya ini 200, gitu kan. Kayak gitu, Pak. Ya. Jadi berdasarkan break, support, dan resisten. Makanya tentukan resistennya dulu atau batas atas dan batas bawahnya itu juga supportnya ya. Nanti kalau break resisten berarti buy, break support alias batas bawah itu sell kayak gitu ya. Jadi begitu Pak Teguh. Ya. Nanti dipraktekin. Kalau dipraktekin nanti akhirnya ngerti Pak. Kalau untuk pasang stop loss-nya di sebelah mana itu kira-kira Pak? Oke, pertanyaan bagus Pak. Jadi begini Pak, misalnya kita ambil posisi beli di sini ya, ketika break ini, stop loss-nya di mana? Di area lawannya, tapi dilebihin dikit, gitu. Kenapa? Kalau dipasang pas sesuai dengan target gini, nanti sampai target ini kena stop loss-nya, gitu kan? Padahal ternyata cuma sampai sini balik lagi, kayak begitu kan? Nah, kalau misalnya ambil posisi beli, misalnya setelah terus naik di sini gitu ya, batas stop loss-nya di mana? Di sini aja. Taking profit-nya di sini. Ya begitu. Ya. Jadi itulah fungsi support dan resisten yang kita pasang berdasarkan posisi tertinggi dan terendah yang sebelumnya itu untuk pertama masuk pasar saat break ya, saat tembus posisi gitu ya. Terus pasang taking profit itu di posisi tertinggi sebelumnya atau posisi terendah sebelumnya kalau sell. Demikian juga target loss-nya gitu ya. Batas loss-nya itu sebatas mana, itu berdasarkan support dan resisten yang kita pasang ini juga gitu. Paham ya? Oke Pak Lindu, di pertanyaan terakhir ya, ini sudah masuk ke 4.50, tapi ada pertanyaan terakhir dari Pak Ajis, sebentar. Sebentar ya pertanyaannya. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Pak Ajis tanya, izin bertanya Pak, kalau kita open posisi, mungkin udah kali ya, open posisi dari pasar dibuka sampai sekarang berdasarkan dari analisa tadi bisa profit berapa? Oh, kalau namanya bisa profit berapa, itu kan tergantung ya Pak ya. Kondisi pasar kan naik turun seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa nentuin pasnya posisi, oh bakal untung 100 poin, 100 pips, oh bakal untung 50 pips gitu. Enggak ya, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan target-target kita ini gitu ya. Ya kira-kira misalnya kalau ini targetnya, target pertama ke sini, target kedua ke sini, ya kan? Tapi ternyata dia nggak sampai target kedua, cuma sampai target pertama. Ya disitulah profitnya gitu. Karena itu kita nggak bisa tentukan, oh 50 pips gitu untungnya, oh 100 pips gitu. Tapi berdasarkan apa? Target-target yang sudah kita analisa. Seperti itu ya. Berdasarkan support dan resisten. Ya. Oke Pak Lindu, pertanyaan terakhir Pak Antonio, katanya profitnya berdasarkan depo atau gimana? Sebenarnya mungkin ya target profit tergantung daripada besarnya equity mau berapa. Sebenarnya range-nya sih ada mungkin harian nih Pak Lindu ya. Tapi kalau misalnya kita mengambil momen yang 7 pips gitu ya, silakan saja tinggal diambil mungkin sudah mungkin kalau dibilang ABC Pak, agak biru close silakan gitu ya Pak. Ya, contohnya begini Pak, ada yang misalnya kita arahkan misalnya prediksinya, ini arah prediksinya akan ke level 140.23 gitu ya. Tapi ada nih yang udah sampai level 140.00 udah keluar dari pasar kayak begitu. Itu terserah sama yang melakukan tradingnya gitu ya. Jadi nggak harus ngikutin sepenuhnya apa yang kita analisa kayak begitu, ya. Nah ini kan kelihatan banget kan, kalau misalnya dia mau naik nih arahnya ke sini nih, ya 140.23 kalau lewat sini nih, ya. Misalnya ternyata saya sampai sini aja deh, saya ngambil profitnya gitu, nggak perlu sampai sini berdasarkan posisi tertinggi ini aja, bebas nggak apa-apa, ya. Yang penting saya profit gitu.
ya. Jadi pas sampai sini, nggak nunggu sampai sini, dia ambil profitnya, lumayan kayak gitu. Ya itu bisa dilakukan oleh masing-masing trader, ya terserah mau di mana ngambil untungnya. Gitu. Sebenarnya semakin banyak equity-nya kita ya kita peluang untuk masuk ke pasar ya itu lebih banyak ya Pak dibanding mungkin dana kita minimal di bawah 5 ya. Tapi itu pun kita bisa mengambil peluang ya Pak Lindu ya. Jadi tergantung dari kekuatan equity dari Bapak Ibu ya. Mungkin bisa nih Pak ya, sebelum di closing. Tahanan modalnya gitu ya. Memang penting sekali untuk memperhatikan tahanan modalnya gitu ya. Jadi semakin besar kita modalnya, itu ketahanan modal itu semakin kuat. Contoh, kita misalnya deposit $1.000 main 0,1 lot, artinya ketahanan modal kita 1.000 pips gitu. Dibandingkan kalau cuma misalnya hanya 200 gitu, berarti ketahanan modalnya 200 pips gitu. Nah, 1.000 pips ini kan gede ya. Sehingga apa? Ya mungkin seperti Bapak tadi gitu ya, itu bisa agak nahan lebih panjang gitu ya. Nunggu pergerakan baliknya. Nah, ini kan prediksinya bakal berbalik kayak begitu kan. Kalau nggak tahan kekuatan modalnya, ya kemungkinan kan bisa di tengah jalan gitu, putus di tengah jalan kayak begitu. Jadi itulah fungsinya kalau semakin besar modalnya, ketahanan modal semakin kuat, jadi kita semakin enak untuk melakukan trading, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Lindu, ini sudah masuk di 55 menit ya, udah harus selesai ya. Jadi bisa ditutup dulu ininya Pak ya. Presentingnya, nanti kita lanjut lagi. Buat Sobat Traders, Pak Yudi, maaf banget Pak Yudi, terlambat bertanya karena acaranya sudah selesai, tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tetap ada di dalam diskusi grupnya premium kami, tidak perlu khawatir untuk bagi nasabah yang premium, kita masih ketemu lagi di Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat depan, tapi Sobat Cuma nanya sekali bisa Mbak Leoni. Satu sebentar. Kalau Jumat itu tutup jam berapa untuk close pasarnya? Itu aja. Soalnya kan kadang saya saya biarkan untuk pengambilan saya biarkan kadang sampai kelewatan gitu. Tutup soalnya pasar. Kan Jumat terakhir tutup pasar toh? Ya, tutup pasarnya itu karena waktu Amerika itu di hari Jumat itu masih lanjut ke kita hari Sabtu. Itu sekitar jam 3-an, Pak, itu tutup pasar, Pak, hari Sabtu, 3 pagi. Ya, siap. Kayak gitu, Pak. Ya, terima kasih. Itu ya, saja Pak. yang saya tanyakan. Oke, Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Nanti bisa lanjut lagi ya, Pak Yudi, dan yang lainnya bisa lanjut lagi bertanya di grup Telegram Premium Diskusi. Jadi kita bisa aktif bertanya dengan analis ya, selain Pak Lindu ada Pak Michael Yudi, ada Pak Suwandi. Jadi Sobat Traders nggak dibiarkan sendiri ya. Kita akan lanjut lagi karena memang edukasi itu menarik banget. Dan jangan lupa ya Sobat Traders, sebelum nanti Pak Lindu akan closing statement, tapi saya akan informasikan semua edukasi yang telah diberikan oleh Forex Simpro itu Bapak Ibu bisa kunjungi di websitenya kami ya, di YouTube channel, silakan bisa pelajari dengan berbagai edukasi ya, jadi nggak perlu khawatir, bisa juga tanya di grup diskusi, tanya Pak kalau saya perlu belajar ini di mana, kalau misalnya memerlukan informasi yang lebih lengkap ataupun bisa menghubungi dari customer relationship. Tapi bagi Bapak Ibu yang hari ini belum jadi nasabah daripada Java Global Future, kami mengundang untuk segera bergabung karena Bapak Ibu akan mendapatkan layanan spesial ya tiap hari dengan daily market update dan pergerakan harga. Jadi untuk tradingnya bisa lebih maksimal. Oke, baiklah. Silakan Pak Lindu sebelum saya menutup bisa closing statement-nya. Tadi udah diomong ya, untuk segera bergabung dalam Telegram Premium. Ya, segera bergabung gitu ya Pak. Nanti Bapak akan banyak mendapatkan update-update arah pergerakan harga. Contohnya seperti yang tadi Euro JPY ini, gimana peluangnya, masih mungkin nggak berbalik, akan naik. Nah, itu kan akan terus diinfoin. Jadi ya nggak trading sendiri gitu ya. Di saat waduh lagi gimana gitu ya, bisa nanya gitu langsung di Telegram Premium kayak gitu. Oke, baiklah, kita akan mengakhiri acara pada sore hari ini, tapi saya minta dengan hormat Bapak, bolehkah dibuka kameranya, kita akan foto bersama sebelum kita closing pada
acara pada sore hari ini dengan senang hati. Kalau Bapak Ibu membuka kameranya, kita akan foto keluarga dulu, foto bersama Java Global Future. Silakan adminnya boleh foto, silakan. Mari. Oke, supaya kita kenal ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita sampai bertemu pada minggu depan. Trade by yourself and safe trading. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru. Dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. M1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
D1. Kalau di gold ini bisa juga lihat D1 ya. Jadi H1, H4, D1. Nah, untuk coba masuk posisi, nah ini kita masuk aja posisi ya, sell. Karena sudah lewatin 17.15 juga. Arah target, taking profit, 17.10 akan berbalik, turun. Itulah yang harus kita waspadai. Jadi di saat seperti ini, gold udah kena profit ya.